Ecosystems nourish and protect us. Forests, peatlands, and rivers need to be preserved for future generations. One critical action is to use natural resources responsibly. To achieve this, we need all parties to participate, including central and local governments, private sector, non-profit organization, and the community. We can see this in the Sungai Linau Landscape Conservation and Livelihoods Program. The program aims to support sustainable palm oil in the Sungai Linau landscape, Siak Kecil District, Riau Province, Indonesia. There are 4 villages in the program, namely Sungai Linau, Tanjung Damai, Sumberjaya, and Bandarjaya. They are almost entirely on deep peatland. These 4 villages are located near the Giam Siak Kecil Bukit Batu Biosphere Reserve, one of the largest remaining blocks of lowland peat forest in Sumatra. This biosphere reserve has large carbon stocks and high conservation value. Hingga Rabu kemarin, BMKG sebut masih ada 3 titik panas di Kabupaten Bengkalis. Namun, total 28 titik api tersebar di Riau. Akibatnya, kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah, dan lahan sawit masyarakat terancam ikut terlalap si jago merah. Oh, kalau dulu parah memang, Bu. Sumber makan kita itu kan malah kebakar gitu. Yang lain ini waktu itu yang ini habis total itu berapa ya, sekitar 4 hektar itu. Kalau menurut saya sendiri pribadi lebih baik banjir daripada kebakaran. Kalau banjiran kan semua di rumah, nggak ada yang bingung. Tapi kalau kebakaran terganggunya ya itu tadi, nggak ada yang kerja kan. Semua ngerjain api, madamkan api. Hutan dan lahan gambut itu harus kita perhatikan. Kayak kami yang tinggal di tepi hutan dan gambut ini, apabila hutan tidak kita perhatikan, apabila curah hujan tinggi, dia akan banjir masuk kampung. Dan begitu juga gambut. Bahwasanya memang dulu belum adanya program dari pemerintah pengawasan terhadap lahan gambut dan hutan ini, kondisinya sangat kurang enak. Setiap tahun terjadi kebakaran. Dan bahwasanya perambahan hutan dan lain sebagainya itu sangat merajalela. Dalam tata guna ruang lahan itu, bekerjasama dengan stakeholder yang ada, kita mengambil koordinat-koordinat yang mana lahan-lahan yang perlu kita perhatikan, kita rawat, dan mana yang perlu kita manfaatkan dan mana yang tidak perlu kita gunakan. Dan itu pun kita selalu menjaga, saling memberikan perhatian terhadap masyarakat untuk lahan tersebut. Nah, dalam kegiatan pemetaan partisipatif ini memang kita melibatkan semua elemen yang ada di desa. Kita mulai dengan diskusi di dalam ruangan untuk membuat sketsa dan juga garis kartometrik. Yang mana dari kegiatan awalnya akan kita tindak lanjuti, mensondingkan dengan citra satelit, dan kemudian kita tindak lanjuti untuk turun ke lapangan memastikan apakah sketsa yang dimaksud oleh masyarakat ini sesuai dengan di lapangan atau tidak. Ya, kegiatan pemetaan partisipatif ini bertujuan untuk mengakomodir atau merangkul semua masyarakat untuk merencanakan pemanfaatan lahan yang ada di desa serta menentukan batas wilayah desa mereka masing-masing. Kemudian kita sampaikan lagi, sosialisasikan kembali dengan masyarakat. Kemudian kita tawarkan kembali skema untuk pengelolaan lahan yang tidak ada kelaiman masyarakat ini, kita mau jadikan apa gitu. Pentingnya peran masyarakat itu dalam suatu kesuksesan program. Untuk di kampung dan di hutan itu dekat kaitannya, Bu. Masalahnya kita makan kan dari hasil bumi yang kita pijak di desa Sungai Linau ini. Maka tanaman yang ada di hutan yang kecil sampai yang besar itu kan nggak boleh ditumbang. Nah, dari situlah solusinya bagaimana caranya kita bisa membangun hutan desa, bisa mendapatkan kesejahteraan untuk keseluruhan masyarakat, Bu.
adanya sebuah SK menjadi dasar penting gitu ya, akses legal formal yang dipunyai oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah mempunyai itu, ada rasa ownership gitu ya, dan mereka diberikan bargaining masyarakat kepada para pihak lainnya bahwa itu hutan desa memang harus kita jaga bersama gitu ya. Setiap musim kemarau selalu kita mengadakan patroli, dan patroli menggunakan motor, kegiatan patroli, kita menggunakan drone, kita menggunakan pembasahan, selalu bergilir saat kebakaran di lahan atau di hutan sampai beberapa hari, bahkan hampir 1 bulan kita lakukan pemadaman. Kita selalu siap, dan di manakala di desa tetangga ada kebakaran, begitu juga kita selalu membantu dimanapun tempatnya, kita selalu siap supaya aman dari titik api dan dari kepulan asap. Melalui kegiatan sosialisasi pentingnya perlindungan hutan, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan, itu akan meningkatkan kesadaran bahwa tata kelola air memiliki fungsi dalam pengelolaan areal seperti memelihara kelembapan tanah, menjaga ketersediaan air, mengurangi resiko kebakaran hutan, dan menunjang penghidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat desa Sungai Linau. Pelatihan kepada petani swadaya atau training for smallholders adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari petani sawit swadaya. Melalui program ini, petani swadaya mendapatkan pelatihan secara berkesinambungan tentang praktek budidaya kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan. Program ini merupakan perwujudan dari kebijakan keberlanjutan Musimas Group. Sampai saat ini, Musimas telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 200 petani sawit swadaya di Kecamatan Siak Kecil dan lebih dari 130 petani dengan total luas lahan kurang lebih 400 hektar telah bergabung dalam program ini. Dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan saat ini kan adalah bagaimana bufferan hutan desa gitu ya, sedang kita siapkan agroforestry ya, plus minus lah 40-an hektar gitu ya untuk kegiatan agroforestry dengan komoditi utamanya itu kopi ya. Dengan menanam itu pun pertama kita itu melihat lingkungan sehat tanpa merusak, merubah sistem dan ekosistem suatu wilayah. Nah, contohnya menanam kopi, karena sifatnya tanaman kopi ini adalah tanaman tahunan dan bersifat tumbuhan tinggi, bisa melindungi permukaan lahan, apalagi tergolong di tempat kita itu kan lahannya lahan gambut. Jadi kan selama ini kan kita masyarakat dinominasi oleh budidaya tanaman sawit. Nah, dengan adanya sela-sela tanaman sawit yang jaraknya 9 meter kali 9 meter kan masih ada ruang untuk tumbuh itu. Jadi agroforestry memberi pandangan bahwa lahan yang kosong sela-sela sawit itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman musiman seperti kopi. Akhirnya kopi tersebut kita bibitkan dan bisa kita jual. Otomatis ada tambahan, demikian. Desa-desa yang masuk di dalam lanskap Sungai Linau itu masuk juga di dalam zona penyangga dari kawasan cagar biosfer Giam Siak Kecil dan Bukit Batu. Nah, aspirasi dari masyarakat yang kita coba kejawantakan dalam bentuk aktivitas di lanskap Sungai Linau itu ternyata memang selaras dengan rencana aksi yang juga disusun oleh cagar biosfer. Nah, jadi Profores dalam melakukan aktivitasnya kita melakukan melalui 3 hal. Yang pertama dengan mendukung perusahaan komoditas pertanian dan kehutanan untuk mengajak pemasoknya agar melakukan proses produksi secara bertanggung jawab. Yang kedua, melakukan kegiatan peningkatan kapasitas melalui kerjasama dengan pihak perusahaan yang memang ada di dekat dengan lokasi dan juga dengan lembaga swadaya masyarakat yang memang aktif membantu masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga, kita juga memfasilitasi pertemuan antara para pihak. Oleh karena itulah maka tujuan bersama akan tercapai dengan menyatukan pendapat dari masing-masing aktor.